Shalom, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, luar biasa. Saya lihat muka-muka yang tersenyum bahagia. Amin. Sukacita benar nggak nih? Ya, karena kalau dari wajah katanya bisa dimanipulasi, ya enggak? Tapi yang tahu semuanya itu Tuhan, ya kan? Nggak bisa sembunyiin. Ya, kedalaman hati kita Tuhan tahu. Amin. Tidak terasa hampir 1 tahun, tahun lalu 26 Mei ya, saya Pagem sama Bugam minta untuk berbagi firman. Hari ini 25 ya, 1 hari lagi. Ya, kita semua di sini dibentuk. Ya, semua kita di sini punya persekutuan pribadi sama Tuhan. Pasti kita semua dapat pengajaran khusus dari Tuhan. Ya, jadi berdiri di sini bukan karena udah hebat atau apa, enggak. Ya, kita semua bisa berdiri di sini. Tuhan mengizinkan kita untuk berbagi apapun pesan Tuhan. Ya, saya diajarin dulu, saya diajarin dulu dan luar biasa. Sempat berganti judul, tapi agak deg-degan juga gitu loh. Waduh, jadi apapun yang Bapak Gembala alami, sekarang ngalamin gitu loh. Sampai mikir lagi, aduh apa ya gitu. Tapi ya saya coba gitu ya. Udah dibatasin waktu juga. Karena hari ini ada penyerahan anak. Oh, Esther belum datang? Belum, oke. Kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa. Ya. Tuhan yang punya kuasa. Ya, dia raja. Semua pemerintahan ada di muka bumi ini, dia di atas segalanya. Bahkan kita tahu kerajaan maut punya raja, ya kan? Tuhan Yesus di atas, di atasnya, karena dialah raja di atas segala raja. Ya. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, ataupun yang ada di bawah bumi, semua akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dan mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kita mau buka ayat firman Tuhan ini, kita baca di Filipi 2, ayat 9, 10 dan 11. Saya akan minta kita semua baca. Jadi bukan hanya pembaca firman, ya. Pembaca firman juga baca, ya. Kita semua baca. Oke, mohon ditampilkan. Filipi pasal 2 ayat 9, 10 dan 11. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Enggak salah ya? Ya enggak? Nggak salah iman percaya kita. Kita percaya kita punya Allah yang dahsyat. Semua apapun akan bertekuk lutut, ya kan? Dan akan mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan. Ya, amin. Pertahankan terus iman kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk karya penyelamatan Tuhan bagi kita. Oleh karena kasih karunia, kita dibenarkan dengan cuma-cuma di dalam Kristus Yesus. Kita buka ayat firman Tuhan, Roma 3 ayat 23 sampai 24. Roma 3 Persilakan. ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Cuma-cuma. Segala dosa kita itu cuma-cuma telah dibayar oleh Tuhan. Karena kita tahu upah dosa ialah maut, kematian kekal. Kita buka Roma 6 ayat 23. Kita langsung baca ayat ya. Silakan. Roma 6, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kasih karunia ya. Tuhan mengutus putranya Yesus Kristus Tuhan. 4 hal sudah Tuhan lakukan buat kita semua. Dia sudah lahir 2000 tahun yang lalu, ya kan? Dia sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita, ya. Nggak ada dosa kecil, dosa besar, semua Tuhan beresin. Tapi bukan berarti jadinya karena udah nggak ada dosanya, udah Tuhan beresin, udah deh kita bisa buat dosa. Enggak, ya kan? Sebagai anak-anak Tuhan yang kita tahu menghargai semua kasih karunia Tuhan, ya yang Tuhan berikan bagi kita, kita jaga, jangan sampai kita melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Amin. Dia juga bangkit, mengalahkan maut, ya. Yang seharusnya kita yang dihukum, tapi Tuhan selesaikan itu di atas Kalvari. Dan yang keempat, dia naik ke sorga. Dia naik ke sorga, dia mempersiapkan rumah bagi kita, tempat tinggal bagi kita. Yang kita tahu semuanya tempat di mana tidak ada tangisan dan air mata, ya. Amin. Siapa yang rindu ke sana? Kayaknya nggak semua angkat tangan. Apakah ada yang nggak rindu? Semua rindu? Amin. Kita punya tujuan yang sama ke sorga. Karena jalan satu-satunya itu cuma lewat Yesus, ya kan? Tidak ada jalan yang lain. Cuma melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan yang sekarang tinggal penggenapan. Satu lagi kedatangan Tuhan kedua kali. Ya, ini yang kita nantikan. Kita sebagai mempelai, kita sebagai gerejanya, ini yang kita nantikan. Amin. Semangat untuk menantikan apapun yang kita boleh lewati, kita semangat. Karena kita percaya kita nggak sendiri, ya kan? Ada Pak Gem katanya, ada Bu Gem, ada semua teman-teman, dan terlebih khusus ada Bapak. Amin. Ya. Oke. Hari ini saya dikasih judul itu Yesus Kristus adalah pusatku. Jesus is my center. Ya. Tapi sebelum saya masuk dalam perenungan kita, saya akan bertanya, apakah Tuhan Yesus ada di tempat ini? Siapa di sini yang percaya Tuhan ada di tempat ini? Saya mohon angkat tangan. Semua udah angkat tangan ini apa belum nih? Siapa yang percaya Tuhan ada di tempat ini? Tuhan Yesus ada di tempat ini? Ada yang enggak angkat tangan, enggak dengar kali, ya kan? Sekali lagi saya nanya, siapa yang percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini? Oke, turun tangan. Kita buka Matius 18 ayat 19 sampai 20. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Kita udah sering-sering dengar ya, itu diingatkan kembali sama Tuhan. Matius pasal 18. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin. Selanjutnya. Dan lagi, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yes, amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita, ya. Berkali-kali diingatkan kalau kita mau datang beribadah secara korporat kayak gini ya, kita persiapkan diri dari rumah, ya kan. Kita udah beresin semuanya. Jadi ketika kita datang ke sini, satu tujuan kita, yaitu kita mau memuji dan menyembah Dia. Ya, kita persiapkan diri. Jangan sampai terlambat. Biarpun saya pernah terlambat gitu loh. Ya kan? Kita siapkan, kita bersepakat bersama. Di sini Tuhan yang bilang loh. Ya kan, ayat 19 Tuhan bilang bersepakat. Buka lagi.
Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kita sebelum memulai ibadah, kita bergandengan tangan, bersepakat. Ya kan, kita bersepakat menyerahkan persekutuan roh ini. Ya, karena kita bersekutu bersama secara roh, bersama dengan rohnya yang kudus, dengan Tuhan Yesus. Ya kan, dan Tuhan Yesus bilang, aku ada di tengah-tengah mereka. Ya kan, karena ada hati yang bersepakat, berdoa, meminta kepada Tuhan. Apapun itu ya, biarpun di kehidupan apapun kita bersepakat. Ya, kalaupun kita sendiri kita bersepakat dengan Tuhan Yesus. Karena ini firman-Nya, kita bersepakat meminta, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi kita percaya semua kita sepakat di sini Tuhan ada di tempat ini. Amin. Ya, kita buka kembali Ibrani 10 ayat 25. Silakan. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya kan, kita di sini punya jadwal ibadah pelayanan itu 3 kali dalam seminggu. Ya, termasuk anak youth, karena si kakak Intan ya anak-anak muda pasti 3 kali ibadahnya. Ya, ibadah praise and worship ikut, ibadah youth ikut, ibadah minggu ikut. Ya kan? Tuhan taruh 3 kali jadwal ada di sini ya. Dan Tuhan nunggu kita. Tuhan nunggu di setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kalau nggak ada hal yang kita kerjakan, artinya kan banyak juga yang bekerja ya. Saya juga nggak bisa karena ada jadwal, jangan kerja deh, ayo ibadah, enggak gitu loh. Tapi yang istilahnya udah pulang kerja, kenapa tidak? Kita datang sama-sama. Tuhan nunggu, ya kan? Pelayanan ini punya Tuhan. Ladang ini punya Tuhan. Ya kan? Kita sayang enggak ladang pelayanan ini? Kita rindu enggak setiap jadwal pelayanan itu kita datang. Anak-anak muda juga. Ya. Anak-anak muda juga. Saya berkali-kali saya ingatin Hizkia. Ya. Masa muda saya dulu, saya pelayanan itu sampai Tanjung Priok, ibadah pemuda. Saya lakukan itu gitu loh. Jam 7 malam pulang sampai jam 10, setengah 11, naik angkot, naik metro mini, naik bus. Bayangin cewek tuh, naik bus, naik metro mini, ya kan? Dan berkali-kali jatuh lagi di bus, ya kan? Tapi saya lakukan itu gitu loh. Yang dulu belum punya pengertian yang segini ya gitu loh. Tapi ya karena tahu ibadah gitu loh. Dalam tanda petik saya nggak tahu ini rutinitas atau apa, saya tahu cuma ibadah gitu loh. Aku mau datang gitu loh ibadah. Ya kan? Aku datang waktu masih di gereja lama gitu loh kan. Aku lakukan itu gitu. Dan Tuhan lihat kesetiaan kita, ya kan? Tuhan lihat semuanya. Ayo, ada jadwal, ayo kita datang sama-sama. Kita datang di tempat ini, kita memuji, menyembah Dia. Amin. Kita kita bergelora, ya, semakin bergelora di dalam Tuhan. Kan dikatakan di sini, marilah kita semakin giat, ya, karena ada batas waktu semuanya, ya kan? Ada batas waktu. Kita akan melewati itu semua. Kalau anak-anak muda nanti tahu-tahu ya udah tua gitu loh. Nanti akhirnya jadi, iya gue masa muda nggak pernah ibadah youth, nggak pernah itu, Sardi katanya. Enggak, Sardi ada seringnya ibadah youth, ya kan? Nanti terlewat masa mudanya kalau kita nggak pernah ada dalam suatu komunitas, sama-sama kita terbangun, ya, iman kita. Bukan maaf kata ketemu, iya, ayo kita jalan deh. Padahal ada ibadah youth di gereja gitu loh. Tapi ketemuan
jalan kemana gitu loh kan. Jangan gitu loh ya, kita semakin giat. Ya, karena firman Tuhan berkata latihan badani itu terbatas, tapi ibadah itu kan mengandung janji. Ya, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayo, kita semakin bergelora, semakin berapi-api dalam Tuhan. Ya, saya membangun juga gitu loh, motivasi untuk diri saya sendiri juga gitu. Ya, saya lakukan itu. Ada jam ibadah ya udah saya datang. Kalau hari Jumat saya naik kereta, naik motor, naik kereta. Saya tinggal di itu. Pernah juga sih nekat naik motor sampai di sini, tapi ditegur suami. Ya, karena ada ibadah gitu loh. Jangan ngelihat apa namanya, Jumat enggak deh, nanti deh hari Minggu gitu loh. Cuma PW gitu loh. Jangan. Berguna, ibadah itu berguna, Tuhan yang bilang loh. Ya ini firman-Nya, ya kan? Segala tulisan yang ilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini didikan Tuhan bagi kita semua. Ibadah itu berguna. Jadi kalau nggak ada kegiatan apapun, oke, hari Jumat ada jadwal, datang gitu. Datang, karena Tuhan nunggu pribadi lepas pribadi kita mau datang sama Tuhan. Bukan hanya setor muka, enggak. Tapi datang karena kita mau jumpa Tuhan. Amin. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana kalau kita semua sudah pulang? Apakah Tuhan ada di tempat ini? Saya nanya Pak Yogo. Gimana Pak? Karena Pak Yogo serius nih, saya lihat saya. Ada, Tuhan ada di sini. Kalau menurut Ibu, maaf, Ibu siapa ya? Merlin, Ibu Merlin. Menurut Ibu Merlin gimana? Kalau ketika kita pulang dari tempat ini, apakah Tuhan masih ada di sini? Pertanyaan saya, kalau kita pulang, iya, ya, Allah itu roh, ya enggak? Tuhan bisa ada di sini, Tuhan bisa ada di Opa Heri, di Merlin, ya kan? Di Pak Yogo, ya enggak? Suka-suka hati Tuhan, benar, ya kan? Tuhan bisa ada di manapun, ya kan? Tapi kok pertanyaannya, ngapain Tuhan di sini sendiri? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Pasti dia ngikut. Ya enggak? Dia ngikut. Dia ngikut sama siapapun. Oke, kita belajar. Kita sama-sama belajar. Ya, apakah benar Tuhan ada ngikut sama kita di dalam hati kita? Kita buka Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Amin. Tuhan ada ya, karena dia diundang. Itu ya. Lanjut, Wahyu 3 ayat 20. Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ya, kita belajar ya. Apakah Tuhan ada di dalam hati kita? Poin pertama, kita selalu ngundang dia enggak? Ketika kita dengar suaranya, kita bukakan pintu enggak buat Tuhan? Atau kita biarin aja Tuhan di luar? Ya, Tuhan enggak nerobos loh. Langsung main masuk aja, enggak. Tuhan tunggu, dia ketok, ada enggak yang dengar suaraku? Dan kalau ada yang dengar, bukain pintu, Tuhan akan masuk. Itu firman-Nya, ya kan? Dan dikatakan, aku akan mendapatkannya, aku akan masuk mendapatkannya
dan akan makan. Aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kita percaya manusia hidup bukan hanya dari roti saja, ya kan? Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita percaya. Amin. Ya. Jadi poin pertama, apakah Tuhan ada bersama dengan kita? Tuhan ada dalam hati kita, ya. Kalau kita mengundang dia, kita membuka pintu hati kita untuk Tuhan. Ya, kita dengar ketika Tuhan berfirman, kita dengar, kita mau buka enggak pintu hati kita untuk Tuhan? Tuhan ngomong, ya kan? Jos, jangan lakukan itu. Enggak bukan suara Tuhan, ya kan? Tetap kita terobos semua maunya kita. Berarti Tuhan di luar, bukan di dalam hati kita. Yang besar kitanya, ya kan? Bukan Tuhan. Poin yang kedua kita buka, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita akan berbalasan ya sama pembaca firman. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ayat 1 Bu Felda, ayat 2 tukar-tukaran gitu ya. Oke. Silakan. Lukas 19 ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2 sama-sama. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang itu pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, poin yang kedua, apakah Tuhan Yesus itu ada bersama kita atau ada dalam hati kita? Ya, kita lihat ini cerita tentang Sakeus. Dia orangnya pendek, ya kan? Dia kepala pemungut cukai. Dia seorang yang kaya, dia katakan ya, kaya. Ya, kepala pemungut cukai biasa ya kalau mau makan apa? Mungkin ada hal-hal ya dalam tanda petik penipuan atau apapun ya, sehingga dia berkelimangan harta dalam hal ini. Dia, kalau saya pelajari, dia udah tahu tentang Yesus ya, ayat 3 dan 4 itu membicarakan hal itu. Dia pingin tahu, makanya 2 kali dia katakan situ, dia mau lihat orang apa sih Yesus itu, ya kan? Mungkin kalau ada orang yang kita udah kenal tapi belum lihat secara dekat gitu kan, jadi penasaran ya, kayak gimana sih orangnya gitu loh kan. Hanya karena tertutupi, ya banyak orang kan dia badannya pendek, ya kan, dia manjat pohon. Kebayang nggak seorang kepala pemungut cukai orang kaya nangkring di atas pohon, ya kan? Ya, kalau di sini ya kan, Pak Wismar nongkrong di atas pohon, ya mungkin orang kan ngelihatnya, ya kan, ngapain lu di atas pohon? Ya kan, mungkin istrinya ngomong kayak gitu juga, ngapain Pak, turun, malu-maluin gitu, ya kan. Kepala pemungut cukai, ya kan, pejabat gitu loh. Tapi saking penasarannya, dia manjat pohon pingin lihat. Terus yang lucunya Tuhan udah nyampe di bawah pohon, dia masih di atas pohon, ya kan. Akhirnya Tuhan nengok kan, Tuhan bilang apa, ya kan, di ayat berapa itu tadi, ya. Sakeus turun, ya kan, aku akan menumpang di rumahmu, ya kan. Ini saya pelajari, maksudnya segitu rindunya, ya kan, dia pingin kenal Tuhan gitu loh. Apakah kita seperti ini juga, gitu loh,
Gak malu dia. Mau orang mau ngomongin apa kek, ya kan? Dia gak malu. Segitu antusiasnya dia pingin mengenal Tuhan. Ya kan? Lucu ya kali ya, dia lari-lari gitu ya kan, kecil kayak gitu ya. Lari terus langsung manjat pohon kayak anak kecil gitu. Tapi kan kepala pemungut cukai. Tapi dia mau lakukan itu karena satu kerinduannya, pingin lihat, pingin kenal Tuhan. Ya kan? Dan Tuhan berespon. Tuhan lihat itu karena ada hati. Saya percaya Tuhan tahu. Biarpun mungkin Tuhan masih jauh ya. Tuhan gak ngeliat karena saking ketutup gitu kan. Ya kan? Tuhan tahu ada hati yang sungguh-sungguh rindu mencari dia. Apakah di tempat ini ada hati seperti itu? Ya. Jadi kita datang itu bukan karena ya aku pengen jumpa lah Bu Gembala, udah 1 minggu gak ketemu gitu loh kan. Atau Pak Gem, atau Pak Yogo, ya kan. Tapi karena kita mau jumpa Tuhan, amin. Hati yang rindu. Jadi poin yang kedua adalah Tuhan ada ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Dia. Hati yang mau lebih mengenal Tuhan, amin. Poin yang ketiga, Yohanes 5 ayat 1 sampai 4. Yohanes 15, ayat 1 sampai 4. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Lanjut. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri karena ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Poin yang ketiga, ya. Tuhan ada. Kalau kita mau selalu tinggal dalam Tuhan, melekat dan terus menyatu dengan Tuhan. Karena sumber nutrisi kita secara rohani itu cuma ketika kita melekat dengan Tuhan. Ya, itu nutrisi yang sangat luar biasa. Amin. Ya, kita akan sehat, kita akan bertumbuh, dan bahkan kita akan berbuah. Kalau kita baca selanjutnya, ya kan? Dan Bapa dipermuliakan kalau ketika ada buah-buah yang anak-anaknya tampilkan. Ya, jadi Tuhan ada dalam diri kita kalau kita mau tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Amin, amin. Ya, poin yang keempat, Matius 26 ayat 18. Matius 26 ayat 18. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Ini waktu Tuhan mau merayakan Yesus makan Paskah ya dengan murid-muridnya. Tuhan suruh murid-muridnya untuk pergi ke kota kepada si Anu. Anu di sini nggak tahu namanya siapa ya. Tapi Tuhan bilang, Tuhan katakan di dalam rumahmu lah, aku mau merayakan, ya kan? Paskah bersama murid-muridku. Jadi Tuhan ada ketika hati kita, ketika rumah kita, ketika hidup kita, ya kan? Kita persiapkan untuk Tuhan. Dikatakan di dalam rumahmu lah, ya kan? Tuhan tahu hati kita semua di sini. Ya kan? Semua tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya. Dan Tuhan bilang di dalam rumahmu lah, aku mau pakai kamu. Ya kan? Persiapkan hidup kita untuk Tuhan selalu pakai. Sampaikan sama Tuhan, Tuhan, aku mau. Aku mau Tuhan pakai aku. Jangan biarkan hidup kita dipakai untuk hal-hal yang mencemarkan dan mempermalukan
nama Bapa kita. Mari persiapkan diri kita. Persiapkan hati yang terbaik, hidup yang terbaik buat Tuhan. Ya kan? Ini si Anu di sini ini, berarti dia selalu mempersiapkan untuk Tuhan pakai tempatnya, rumahnya bagi Tuhan. Jadi kalau kita katakan Tuhan ada bersama kita, ya suka-suka Tuhan, Tuhan lebih suka sama kita. Dia nggak pernah jauh dari kita. Dia lebih suka dengan kita. Apakah kita selalu ngundang dia? Ya, atau 24 jam Tuhan kasih buat kita, apa yang kita lakukan? Kita mau buka hati enggak? Ketika tiba-tiba pas lagi nonton drakor, Tuhan bilang, jam 2 anakku, jam 2. Ntar lagi seru Tuhan. Aduh, belum selesai lagi endingnya. Waduh, jamnya udah, gitu kan. Jangan. Saya belajar ini, saya juga diingatkan. Dan saya nangis untuk Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Biar kita bijaksana mempergunakan waktu yang ada. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Ingat ada batas waktunya. Ya. Enggak selamanya kita bisa begini. Satu saat kita pasti akan berpulang. Yang jadi masalahnya pulangnya kemana? Ya. Pulangnya kemana gitu loh. Semua kita di sini dibatasin oleh waktu. Kalau kita enggak sungguh-sungguh sama Tuhan, kita enggak serius sama Tuhan, kita enggak pernah ngundang dia setiap hari 24 jam Tuhan kasih. Jangan merasa kalau aku masih muda, aku masih kuat, nanti deh gitu loh. Jangan. Ayo. Makanya dengan bangga kita akan katakan, yes, ada enggak Tuhan di hatimu? Ada, jelas ada. Aku percaya Tuhan ada dalam hatiku. Tuhan ada bersamaku. Ya. Karena aku selalu ngundang dia. Aku selalu bersama dengan dia. Ya kan? Jangan ngundang orang. Datang dong rumah gua, ngobrol, ngopi gitu kan. Akhirnya habis waktunya terbuang percuma. Ya kan? Atau kucuk-kucuk tiba-tiba tetangga datang, dor, main. Waduh, jam 2, pas sudah itu, tinggalin, biarin dia nongkrong. Biarin dia nongkrong sendiri, datang, mezbah, ya kan. Ya siapa suruh, lu datang jam gua ibadah, ya kan, tinggalin, gitu loh. Jangan deh, nggak enak gitu loh. Jangan. Oke. Yesus Kristus adalah pusatku. Yang poin pertama yang aku dapatkan adalah Yesus Kristus itu adalah pusat penyembahan. Amin. Kita akan buka Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Kita tahu zaman itu ya orang-orang, sampai sekarang ya orang-orang Israel itu kalau menyembah kan harus ke kiblatnya ke Yerusalem. Tapi Tuhan berkata kepada mereka semua ya, baik murid-muridnya maupun kita semua sampai saat ini, bahwa Allah itu roh. Ya, kita menyembah Tuhan di mana aja, ya kan? Kita bisa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, ya.
saya bertanya lagi, Bu Wati, kalau ibu dipuji, siapa yang senang, Bu? Saya sendiri ya. Oh, ya. Saya sendiri sama Tuhan. Kan ibu yang dipuji. Ya kan? Iya. Bu Wati bilang, saya senang. Kalau saya dipuji, ya, saya yang senang. Sekarang saya tanya, kita datang di sini, kita mau memuji, ya enggak? Kita mau memuji, menyembah Dia. Yang senang siapa? Tuhan kan yang senang, ya enggak? Jadi kalau Tuhan yang senang, ya. Jadi kalau mau makan, maaf kata, kalau sound systemnya agak kresek-kresek, agak kurang nyaman, ataupun musiknya agak kurang ini, ya, atau WL-nya maaf agak fales-fales dikit, agak suaranya nggak nyambung sama ini, ya, ataupun peniup sofarnya, niupnya agak keselak dikit, ya kan? Jangan salahin orang, ataupun kita lihat ya, wih yang nari itu, wih gua nggak konsen liatnya nari gitu loh kan. Ya, kita datang di sini untuk memuji, menyembah, ya kan? Kita menari buat Tuhan, ya kan? Itu, aduh di gereja itu, aduh speakernya gimana sih? Itu kan nggak nyala gitu loh. Ya kayak tadi gitu loh kan, ya kan? Jangan gitu loh. Harusnya, ya kita datang di sini kan untuk Tuhan. Emangnya kalau di rumah kita nyembah pakai speaker? Ya enggak? Pakai musik yang lengkap-lengkap kayak gini. Enggak kan? Terus kalau mau makan kita lagi main gitar tuh itu mau makan ya pakai musik mau makan gitar gitu. Terus ini gitar nih gara-gara lu nih. Ya kan? Gara-gara lu gitar. Gua nggak bisa nyembah nih. Jangan. Ya kan? Jangan pernah salahin apapun yang ada di sekitar kita. Mau dia maaf kata, mau dia musiknya mau kayak gimana pun, kita datang karena kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Habis itu ya nanyanya sama Tuhan, bukan nanyanya ke teman. Gimana tadi ibadah? Gak enak, itu WL-nya kurang angkat, kurang merinding gua, gitu. Dia mau merinding ke, mau enggak ke, mau ngangkat, mau enggak ke, mau speakernya lari kemana, bunyinya kagak kedengaran. Harusnya kita nanya sama Tuhan, Tuhan seneng enggak? Tadi aku nyanyi buat Tuhan, seneng enggak Tuhan? Gitu. Bukan ngomong ke siapa, gua gak enak tadi, gak ngangkat dia. Gitu. Tahu enggak, WL denger beban. Ya, aduh beban dia gitu loh. Itulah salahnya WL jadi beban juga gitu loh kan. Kita mau belajar ya WL di sini, apapun kita dengar maju terus ya enggak, ya kan? Ya mau salah mau merinding, mau nggak merinding, mau ngangkat, mau nggak ngangkat, mau apa? Ya bodo amat itu kan. Kita kan datang untuk Tuhan. Habis itu lagi pas nyembah, nanya Tuhan seneng gak? Aku lagi nyembah Tuhan nih, gitu. Bukan nanya teman. Bukan nanya orang di sekitar, udah mana pas nanya dia lagi kepahitan lagi. Gak enak, kata dia gitu. Gak enak gitu, gitu ngomongnya. Udahlah, tambah apes kita. Ya enggak? Ya. Semangat, memberikan yang terbaik. Ya. Ya, jadi gitu loh. Pusatkan pujian dan sembah kita kepada Tuhan. Ya. Dan harus tanya Tuhan, bukan tanya orang di sekitar kita. Amin. Ini kan masalahnya antar pribadi kita, ya. Pribadi lepas pribadi kita dengan Tuhan, ya kan? Bukan atas pribadi kita dengan orang lain. Orang yang nyembah kita masa nanya orang lain, ya kan? Jadi saya mau luruskan itu gitu loh. Jangan. Kita datang di sini karena kita mau memuji menyembah Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, jadi nggak dipengaruhi dengan apapun kondisi orang di samping kita. Mau dia narinya jungkir balik ya kan? Mau dia nari pas kita lagi nyembah, kena tangan kita, udah santai aja.
Itu Tuhan lagi ingetin, sungguh-sungguh katanya, makanya dikenain gitu loh kan, ya kan? Gitu loh. Jadi nggak akan terfokus dengan apapun, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Oke. Lanjut. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Ya. Jadi kita mengekspresikan penyembahan kita itu bisa lewat pujian ya. Bisa lewat pujian ataupun lewat persembahan tubuh juga. Tuhan bilang persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Di 1 Korintus kalau nggak salah 1 Korintus 6 itu Tuhan bilang tubuh kita inilah bait Allah. Ya, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam kita dan kita telah dibeli lunas, dibayar oleh Tuhan ya. Jadi dikatakan muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Ya, pakai tubuh kita untuk menjadi alat perpanjangan kasih Tuhan. Ya. Persembahkan semua yang terbaik untuk Tuhan. Ya kan? Mau apapun keadaan kita, mau muda, mau tua, ya kan ya, di sini yang tua opa ya. Ya kan? Baru 17. Bayangin, cuma opa yang sujud ketika nyembah loh. Paling tua 87 tahun. Kita di sini kadang yang masih muda nyembah aja, gitu. Ya, kadang aduh lama banget sih Wel itu nyanyinya lama sekali gitu. Ya kan, kita masih muda loh. Opa 87 tahun. Coba kita semua sujud kayak opa. Keren kali ya. Tapi jadi ikut-ikutan jangan ya. Bukan karena ikut-ikutan, tapi memang karena kerinduan. Saya pernah sampai jatuh di sini nyembah, kaget juga gitu. Kok Tuhan kenapa harus ini ya? Gitu. Tapi ya, karena kita nggak bisa membatasi ketika Roh bekerja. Amin. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahkan tubuh kita yang terbaik, yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Ada pilihan sebenarnya. Ya kan? Baik di lingkungan pekerjaan juga ada pilihan. Kita mau bekerja yang baik, yang benar, yang jujur, ya kan? Anak-anak muda yang sudah bekerja, ataupun yang masih bekerja, ya kan? Kadang ada tawaran-tawaran untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan bilang sini persembahkan tubuhmu. Ya kan, persembahkan hidupmu yang berkenan di hadapan Tuhan. Bekerja dengan baik, dengan jujur, ya, dengan bersih. Lakukan semuanya itu dengan sukacita di hadapan Tuhan. Jangan bersungut-sungut, ya. Semua itu ada pilihan. Kita mau bersungut-sungut bekerja juga bisa. Itu kan semua pilihan. Kita mau melayani juga dengan sungut-sungut juga itu pilihan. Tapi ingat itu ada upah. Ya, ada upah. Karena Tuhan yang menilai semuanya. Ya kan? Sampai seberapa sungguh kau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Baik itu pelayanan atau pekerjaanmu secara sekuler, Tuhan tahu. Ya kan? Karena semua pekerjaan kan dari Tuhan, ya enggak? Kita percaya itu gitu loh. Dalam pergaulan juga seperti itu. Firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tubuh kita ini bait Allah, ya kan? Paling banyak anak-anak itu kita jatuh sama teman, ya kan? Cobain deh, lu nyoba kasih rokok gitu loh.
gak sefrekuensi katanya. Ya kan? Ingat, tubuh kita lah bait Allah, persembahkan yang terbaik, yang berkenan nama Tuhan. Karena pergaulan yang busuk merusak kebiasaan yang baik. Kita bergaul yang benar, karena bergaul yang benar akan membawa pengaruh yang positif. Tuhan bilang kita harus jadi garam, jadi terang dimanapun kita berada. Kita harus memuliakan Tuhan lewat apapun kehidupan kita, ya kan? Jangan nama Tuhan dihujat gara-gara kita. Orang Kristen kayak gitu, ya kan? Bukan hanya kita gitu, ya kan? Pribadi, ada keluarga, ada gereja. Ya kalau anak-anak yang masih sekolah, ya kan, sekolahmu, ya kan? Saya bilang sama anak-anak, ingat segala sesuatu yang kamu lakukan, kamu cerna baik-baik gitu loh. Apa dampaknya buat kamu, ya kan? Jangan sampai kamu mempermalukan dirimu, orang tuamu, ya, gerejamu, sekolahmu, sekolah Kristen, ya kan? Terlebih khusus itu mempermalukan Tuhan. Jangan, persembahkan tubuh kita yang terbaik buat Tuhan. Itu salah satu penyembahan kita sama Tuhan, ya. Yang kedua yang saya pelajari, Yesus Kristus itu adalah pusat kasih kita. Amin. Firman Tuhan berkata di Matius 22 ayat 37, 38 dan 39. Matius 22 ayat 32. Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Amin. Mengasihi Tuhan itu yang pertama, ya kan? Yesus Kristus itulah pusat kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Kita manusia kadang mengasihi itu karena ada embel-embel di belakang. Kalau gua mengasihi dia, ya kan, pasti dia baik sama gua. Gua kasih ini, dia pasti akan balas. Ada tuntutan. Saya ingat Tuhan pernah sampaikan ke Bapak Gembala bahwa kalau kita kasih manusia itu pasti ada tuntutan. Dan tuntutan sama manusia pasti kita akan kecewa berat. Kenapa kita kecewa berat? Manusia itu kan terbatas. Masa kita mengharapkan manusia yang maaf kata otaknya cuma segede ini? Kita pasti akan kecewa. Jangan pernah nuntut. Saya belajar, saya dapat itu, saya belajar gitu loh. Kadang kita sama anak-anak juga ya, kita nuntut ya. Pokoknya dulu saya gitu sama anak-anak. Tapi saya belajar kalau mau makan itu diingatin lagi gitu loh kan. Karena itu kebenaran. Ya kan? Itu apa? Nemplok di kepala terus gitu loh. Jangan pernah menuntut siapapun, mau suami, mau istri, mau anak. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Sama anak-anak, kamu harus gini dong, gini, ya kan? Kita mengingatkan boleh, ya kan? Tapi menuntut untuk semau kita, itu yang gak boleh. Kita egois kalau seperti itu. Apapun maunya kita, apapun kita. Jangan gitu loh. Kalau kita udah kasih tahu, ya kan? Makan anak-anak nilainya enggak itu, kasih tahu baik-baik. Saya gitu. Nah, pasti akan lebih baik lagi gitu loh. Ya kan? Masih ada yang kurang. Ayo belajar dengan sungguh. Ya.
atau sama siapapun, ya kan? Kita ngelihat teman-teman sepelayanan yang mungkin nggak, ya kita maunya perfect ya kayak gini ya, harus kayak gini gini gini. Kita udah setting kayak gini gitu loh. Tapi ternyata, aduh, gitu loh. Tapi kita belajar memahami, karena Tuhan kadang memproses kita lewat hal-hal seperti itu. Hal-hal yang sederhana, kita harus peka dengan hal-hal itu. Kita belajar, ya. Tuhan bilang, Yohanes 14 ayat 15, kita keep dulu ini. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Kasih itu adalah Allah. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan nurut perintahnya Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Kita tahu perintah Tuhan itu banyak banget di Alkitab, ya, banyak banget. Lanjut ke 14:21, Yohanes 14:21. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa mengasihi aku, bukan hanya memegang, ya kan? Tapi kita dikatakan di situ melakukan perintahku. Itu kalau kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita cuma dengar, firman Tuhan tadi apa ya? Terus kita nggak melakukan, berarti kita nggak mengasihi Tuhan. Ini firman, ini Tuhan sendiri yang bilang. Ya kan, banyak hal perintah Tuhan, ya, dalam kehidupan kita, di firman-Nya banyak banget. Kita akan belajar. Oke, lebih lagi kita masuk Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Lanjut. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Terus? Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Lanjut. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Amin. Terus? Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Lanjut. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Lanjut. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Saya stop di situ. Di sini karena di sini banyak suami istri, saya nggak tahu deh kenapa Tuhan suruh buka kayak gini. Ya, saya juga belajar, ya kan. Di sini istri itu harus tunduk pada suami, ya. Begitu juga suami harus mengasihi istri. Tunduk, karena suami itu kepala, bukan istri yang kepala, tapi suami yang kepala. Kita harus tunduk. Sebagai istri kita harus tunduk kepada suami seperti jemaat kepada Kristus, ya, dan mengasihi istri. Kalau kita baca sampai ayat 33 itu, ya, ini kalimat perintah semua, ya kan? Baik untuk istri suruh tunduk ke suami, itu perintah. Ini Tuhan yang bilang, ya kan? Ini firman-Nya. Terus begitu juga suami, ya kan? Harus mengasihi istri, itu perintah, ya kan? Gimana? Kan dikatakan di sini bahwa ada yang tadi dalam segala sesuatu kita harus tunduk kepada suami. Gimana kalau mamakan dia lakukan hal yang nggak sesuai? Jangan diikutin, ya kan? Kita harus doain, Saya pernah waktu itu
anakku yang kecil itu sakit. Terus obatnya dia muntahin. Jadi itu udah ketiga pengajaran yang Tuhan kasih gitu loh. Nanti next time kalau mau makan memang Tuhan izinkan untuk bisa share, akan di-share. Terus dimuntahin sama si Yosia. Sedangkan dia udah hari kelima, dia panas tinggi. Panasnya itu sampai hampir 42. Kalau dia turun 38,5, dia naik tiap 4 jam saya ukur suhunya. Orang sampai bilang, "Ma, enggak takut anaknya step?" Waktu itu jujur saya nggak ada takutnya. Saya nggak tahu juga gitu loh. Tapi mungkin itu kekuatan kemampuan dari Tuhan. Tapi waktu dia minum obat, dia muntahin. Langsung papanya, kan dia ini, waktu dia panas tinggi kan dia nggak mau ke dokter, nggak mau minum obat. Tapi pas hari, karena penabur itu harus 4 hari, hari ketiga itu harus ada surat. Kalau udah sampai 4 itu harus ada surat keterangan dokter. Kalau enggak 3 hari itu dianggap alpa. Jadi papanya ngomong, gimana mau ke dokter apa mau minum obat? Minum obat kata dia gitu. Dia waktu itu umur 6 tahun lebih. Udah akhirnya papanya beli obat. Lagi minum dimuntahin sama dia, sama Yosia. Papanya tiba-tiba langsung ngomong, kalau kamu gak minum obat kamu pasti sakit. Terus saya kaget dong. Udah tapi saya diam. Tapi waktu itu Tuhan bilang ke Yosia, Mama bikin obat bawang. Tiba-tiba anak sekecil itu ngomong, dan Roh Kudus tuntun bagaimana cara pengobatannya. Dan itu selesai. Langsung normal 36 derajat gitu loh. Celcius. Saya ngalamin itu 3 kali tanpa obat, tanpa dokter. Panas tinggi anak. Ya. Tapi saya ajak suami untuk doa bersama. Saya bilang sama suami, maaf ya Pak, tadi ngomongnya itu salah, saya bilang gitu. Itu perkataan sia-sia. Jangan pernah katakan bahwa kalau kamu gak minum obat, kamu gak akan sembuh. Jangan. Obat itu cuma alat. Memang Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai obat-obat ya. Obat-obat yang dari medis ya. Itu untuk kesembuhan. Ya, kita percaya, kita imani. Tapi itu keluar statement, hal-hal yang kita harus peka lah. Ya, suami istri di sini. Apapun saya tahu kita semua pasti punya pergumulan banyak ya. Tapi kalau kita sampai saat ini masih ketawa-ketawa, itu semua karena Tuhan yang hebat, ya enggak? Yang memberikan kita kekuatan, kemampuan. Jadi ada hal-hal yang memang enggak, kan di sini dibilangin tunduk dalam segala hal, ya kan? Kalau hal menurut kita itu enggak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus luruskan. Ya saya ajak suami ngomong, Pak maaf. Tadi itu nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu kata-kata sia-sia, ya kan? Ayo kita minta puji Tuhan, ya. Karena Tuhan tahu, ya kan? Tuhan tahu kita pingin meluruskan sesuatu yang salah. Amin. Kita doa sama-sama minta ampun sama Tuhan. Cabut semua kata-kata sia-sia. Karena Pak Gem, ya kan? Bapak Gembala kita di sini ngajarin ya. Apa-apa kalau gitu cabut semuanya, ya kan? Perkatakan yang baik, perkatakan yang positif. Ya kan Tuhan juga berkali-kali ngajarin kita. Jadi udah terbiasa, ya kan? Kita semua di sini bukan bayi rohani, ya enggak? Apa-apa cuma oh ya udah tunggu deh, ntar susu dikasih baru minum. Enggak. Kita diajar di sini udah berperang sama Tuhan. Apapun kita hadapi, ayo gitu. Kita belajar untuk peka dengan hal apapun dan belajar memerangi. Ya enggak? Bukan nunggu-nunggu terus mau sampai kapan kita bayi rohani. Ya ada apa-apa ngeluh, ada apa-apa. Larinya telepon Pak Gem. Aku kadang juga gitu. Iya kan? Ya kan? Orang Pak Gem kan papa mama kita. Pasti gitu loh kan. Boleh dihitung ya Pak Gem ya. Cuma 2 kali kan. 2 kali sharing. Berarti itu udah berat banget. Ya kan? Jadi ada yang orang-orang yang memang Tuhan percayakan untuk kita bisa ya cerita ya. Ya kita suami istri sini ataupun istrinya doang yang datang ya kayak Bu Erni ya atau Bu ya kan? Maksudnya kalau ada hal-hal yang memang nggak sesuai dengan Tuhan ya kita nggak boleh tunduk. Tapi bukan berarti kita jadi
Gak bisa kayak gitu loh, oh bisa berantem itu. Ya kan, jangan. Ya kita kan harus cerdik katanya, cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Harus lihat situasi dan kondisi sambil doa, ya kan, menghadapi siapapun juga, ya kan, menghadapi siapapun juga. Saya tahu keluarga pasti ada masalah, ada pergumulan pasti, ya kan. Mana sih di sini yang nggak ada masalah? Siapa di sini nggak ada masalah? Angkat tangan. Mau berguru saya, ya kan, ya kan. Pasti semua punya pergumulan, punya masalah. Karena masalah itu justru yang akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Ya kan? Ingat kata Bapak Gembala, jangan sampai Tuhan disalahin. Kayak Tuhan sumber masalah. Ya kan? Yang salah siapa? Ya kan? Lu yang salah, Tuhan yang disalahin. Ya jangan gitu loh. Udah tahu suaminya salah, Diko lagi, ya kan? So ini, lu begini. Ya. Harusnya kita tenangin diri. Kalau kita tahu, oh iya, Tuhan bilang istri itu harus tunduk kepada suami. Tapi ini suami lagi salah nih Tuhan. Udah doa. Kita sedang mengandalkan kekuatan yang besar. Ya Bapa. Kalau Bapa sudah bekerja, wait, siapa yang berani lawan? Jika Allah di pihakku, siapa lawanku? Ya kan? Gak ada, ya kan? Bukan berarti semua orang yang di suami istri yang gak ada masalah santai-santai berarti pasti ada ya. Michael, Mariani, saya lihat kalian berdua sangat-sangat bahagia. Aku lihat, amin, Lia, Martin, semua di sini. Pak Wismar, Bu Maya, ya kan, mama papanya Esther, berdua, saya lihat, tuh, maminya Esther sudah senyum-senyum. Ya kan, bahagia bukan berarti gak ada masalah ya Mami Esther, masalah banyak ya, masalah banyak, ya kan, atau yang single, ya kan, bahkan opa punya masalah ya opa ya, pasti ya, iya gitu loh, karena Tuhan membawa kita bukan menjadi anak-anak yang gampangan, tapi anak-anak yang kuat, ya kan, di dalam Tuhan, ya kan. Jangan apa-apa dikit punya masalah, nangis. Sampai maaf kata, sampai bengkak, sampai memble. Ya kan? Tapi kita akan kuat gitu loh. Tuhan kadang berikan kita ketenangan menghadapi masalah apapun. Ya. Kita buka Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Persilakan. Kolose pasal 3. Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi diingatkan, tunduk kepada suami. Ingat, tunduk kepada suami dalam segala hal. Ya, udah dijelasin tadi, segala hal yang seperti apa. Oke, lanjut. 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar. Hai suami-suami. Mana di sini suami? Coba angkat tangan. Yang merasa suami. Pak Yogo bukan suami. Istri di samping kagak angkat tangan. Gimana ini? Ngangkatnya pelan-pelan. Ya. Yang merasa suami di sini, ini firman, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar. Hati-hati. Ya. Sayangi istrimu, ya. Dia teman pewaris, kata firman Tuhan, dari kasih karunia Allah. Kita nggak tahu batas waktu sampai kapan, Pak. Ya nggak? Ya kan? Kita semua pasti ada akhirnya. Kita cuma terbatas di dunia ini, ya kan? Nanti nyesel loh. Kalau udah nggak ada, ingat nanti, aduh itu yang cerewet itu dah. Iya kan? Coba kalau mau makan sekali waktu itu nggak ada istrinya di rumah, nyari pasti Pak, ya nggak? Atau ada di sini suami yang bahagia kalau istrinya nggak ada di rumah? Siapa itu? Ya, nggak ada yang berani angkat tangan, takut di samping, ya kan? Takut ya? Ah Bu Media kata gitu, mentang-mentang khotbah suaminya nggak ada.
Dia udah berangkat tadi pagi. Pada saya sama anak-anak doa dia pingin ikut ibadah gitu loh. Tapi ya semua atas kehendak Tuhan, ya enggak? Ya, jangan berlaku kasar, ya kan? Hati-hati loh. Kadang banyak bapak-bapak itu mulutnya cerewet, lebih cerewet dari ibu-ibu, ya enggak? Kadang kasar ngomongnya sama suaminya. Ingat, ngomong ke istri, dia dengar, bisa sakit hati, ya kan? Apalagi kalau imannya dia lemah. Tapi kalau kita ngedumel, Tuhan dengar, hati-hati, ya enggak? Jangan berlaku kasar, sayangi istrimu, ya kan? Sayangi, itu belahan jiwa, ya kan? Pasti kangen deh kalau nggak ada. Saya juga kangen. Nih, dulu cita-cita pingin punya suami pelaut, supaya jarang ketemu. Giliran udah jalanin jadi istri, kangen. Ya, makanya coba ya Hizkia mau nggak jadi pelaut? Nggak mau, kata dia gitu. Dia bilang apa? Bukan keluarga yang kangen, dia yang pasti yang nangis nanti. Bayangin dia belum ngerasain punya istri, punya anak-anak dia. Iya gitu loh. Ini waktu kebersamaan, ya pakai dengan sebaik-baiknya, ya kan. Kalau lihat suami mungkin capek atau apa, ya kan, pijitin. Pulang kerja, pijit. Terus timbal balik dong, ya enggak? Kayak saya sama suami, kayak mana? Mak boleh pijit nggak? Ya gantian ya aku gituin. Giliran itu aku udah pijit dia tidur, kagak bangun. Ya enak di dia, aku udah nggak enak. Ya kan? Ya, coba menyenangkan, ya kan? Ini yang muda-muda diem. Ya kan, tapi kan kalian nanti kan berumah tangga besok-besok, ya kan, oh iya, nanti keingat gitu, oh iya, bangun pagi urusin tuh suami, ya kan, bikin kopi kayak, saya salut sama Bu Ben, bangun subuh dia, ya kan, luar biasa, persiapkan, ya ngurus suami. Suami juga ya mengasihi istri, ini firman Tuhan. Lanjut, ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, anak-anak di sini yang masih punya orang tua, bersyukur ya, taati mereka, hormati mereka, itu firman Tuhan. Ya, salah satu perintah Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, bersyukur masih punya orang tua, punya mama atau punya papa. Kalau masih lengkap, bersyukur. Ya, bersyukur, sayangi mereka. Masih bersama-sama, ikutin nasihat orang tua. Kadang orang tua kasih tahu, dengar. Jangan ngelawan, ya. Ini firman Tuhan, taatilah. Kalau udah nggak ada mama papa, kasihan, ya kan? Kita jadi sendiri, ya kan? Jadi masih dipercayakan punya orang tua. Ayo, taati orang tuamu, hormati orang tuamu. Bagaimana kita mau katakan kita mengasihi Tuhan kalau orang tua aja kita nggak kasihi? Di sini yang masih punya orang tua, ayo bereskan hubungan kita dengan mama, dengan papa. Ya, itu berkat buat diri kita sendiri loh. Ya, kita masih punya om, tante, ya sayangi mereka. Lakukan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ingatkan, ya. Saya kadang sama siapapun, sama saudara ya, kalau mama kan, aduh aku nggak bisa datang nih ibadah gitu loh kan, karena begini, gini. Saya ingetin, ya, baik itu orang tua, baik itu saudara, ingatkan. Karena momen ini nggak akan terulang lagi, ya kan?
tanggal 25 Mei 2025 nggak akan terulang lagi. Oh ada nanti 10 hari lagi, 25 Mei lagi 2025. Enggak, semua pasti akan berlalu. Ya, hari ini ada berkatnya tersendiri dari Tuhan. Kalau kita coba renungkan hari ini pasti ada. Ya kan, anak-anak di sini ya kan, kita yang masih merasa punya anak, yang merasa masih punya orang tua, ya, yang lebih tua dari kita, ya kan. Baik secara ini ya, keluarga, saudara, ataupun dalam pelayanan, kita punya orang tua, pagem, bugem. Kalau udah dinasihatin, didengar. Saya suka kalau pagem bilang, jangan makan cabai. Diam-diam, kagak kelihatan kan? Ya gitu. Ya kan? Mana gitu loh. Padahal udah diingetin. Ntar kalau sakit, pagem doain dong pagem. Pagemnya dokter. Ya kan? Jangan gitu loh. Kan di sini bilangin anak-anak, taatilah orang tuamu. Orang tua itu bukan hanya hubungan darah, dan pelayanan juga. Ini bapak rohani kita, ibu rohani kita. Ingetin, dilakuin dong, ya kan? Apa yang dikasih tahu orang tua, dilakukan. Lanjut, 21. Kolose 3:21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ya, bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu. Ibu-ibu juga hati-hati. Ya, kita dipercayakan Tuhan punya anak, ya punya keturunan. Jangan pernah menyakiti anak-anak kita. Jangan pernah membangkitkan amarahnya. Ya kan? Kalau menurut kita ini ada yang salah, ya kan, tegurlah dia dengan kasih, dengan lemah lembut. Ya kan? Sayangi dia, ya kan? Karena itu upah loh, ya kan, kita punya anak itu upah, ya kan. Begitu juga kita dihimpunkan di sini, kita punya bapak dan ibu rohani. Kita anak-anak, jangan jadi anak-anak yang bandel, ya kan. Anak-anak yang tahu menghormati dan mentaati orang tua, karena semuanya pasti ada upah buat kita. Amin. Kalau pusat kasih kita adalah Tuhan, maka kasih Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Kita akan mengasihi sesama kita dengan sempurna karena kasih Tuhan itu, ya. Kita akan mengasihi suami kita, mengasihi istri kita, mengasihi kakak kita, adik kita, mama kita, papa kita, saudara-saudara, ya kan? Bahkan mengasihi Tuhan dengan sempurna, ya. Taruh kasih kita kepada Tuhan. Serahkan sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau mengasihi. Tolong Tuhan, aku mau mengasihi seperti Engkau mengasihi. Ya kan? Jadi yang ada itu gak ada tuntutan. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi yang ada, ya udah, kadang kita maaf kata, kita dapat respon yang negatif pun, hati kita beres gitu loh. Karena kasih Tuhan yang mengalir. Ya. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah pusat kebutuhan. Di sini siapa yang punya kebutuhan? Pasti semua kita di sini punya kebutuhan. Amin. Ya, kebutuhan itu banyak. Ya, ada sandang, pangan, ya kan, papan. Yang terkenal primer, sekunder, tersier ya, tertier ya, hal gitu-gitu ya. Kebutuhan itu banyak, kebutuhan liburan, kebutuhan kasih sayang, banyak banget, ya kan. Tapi aku simpulkan jadi dua, kebutuhan jasmani dan rohani. Karena kita pasti butuh yang rohani, itu yang utama, iya enggak? Dan kita di sini diajar, dibentuk luar biasa gitu loh. Nah, mempraktekkan semua firman yang kita boleh dengar, gak segampang ngomong. Ya enggak? Kita akan bisa lihat gitu ketika teman-teman sharing apa semua. Ya,
gitu loh. Nggak gampang, ya kan? Nggak gampang kita ngelewatinnya, ya kan? Ketika harus bersandar kepada Tuhan itu nggak gampang. Saya pernah ngalamin, sempat ada yang ngomong kayak gini, kamu segitu dekatnya sama Tuhan, tapi suamimu aja nggak bekerja. Pernah waktu itu gitu loh, setahun gitu loh. Saya sempat nangis loh, saya nangis sama Tuhan, saya jerit sama Tuhan. Saya jerit sama Tuhan. Tapi akhirnya kita bisa lewatin. Karena saya percaya semua masalah itu pasti ada expirednya, ada batas akhirnya. Iya enggak? Sini kita punya kebutuhan apa? Ya kan? Pernah di-sharingin sama, ya kan? Pagem, bugem, ya kan? Mereka berpuasa. Tapi akhirnya ada yang ngantar. Saya pernah ngalamin kayak gitu, kita berdua mau puasa, anak-anak pasti mau makan, ya kan kayak gitu. Iya enggak? Itu enggak gampang lewatinnya. Ya enggak? Untuk kita meminta, berserah sama Tuhan itu, Tuhan bilang jangan khawatir, ya kan? Di Matius 6 ayat 25 sampai 34 tentang kekhawatiran, ya kan? Tuhan bilang, ya kan? Jangan khawatir akan apa yang kau makan, kau minum, kau pakai. Tuhan bilang semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku, ya kan? Tapi Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita buka Matius 6 ayat 33. Kita baca sama-sama biar ini namplok, ngelotok di kepala kita gitu loh. Mungkin kita ingat ya, kita tahu gitu kan, tapi kita baca lagi ya, kita baca lagi. 3, 2, 1. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, cari Tuhan dulu. Kebutuhan yang utama itu adalah Tuhan. Firman, itu yang utama. Nah firman kita dapatkan dari mana? Ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, jangan tinggalin semua persekutuan kita dengan Tuhan. Karena firmanlah yang akan menguatkan kita melewati badai-badai dalam kehidupan kita. Dan firman itulah Tuhan Yesus. Amin. Tanpa Tuhan kita nggak bisa. Nggak akan mampu kita jalani. Kita akan stres sendiri. Kita mikirin ini, mikirin itu. Mikirin omongan orang. Ya kan? Kita akan capek dengan sendirinya. Tapi kita nggak akan juga mempan. Dalam arti gini, kita nggak akan bilang, oh iya nggak akan deh orang ngomongin gua gitu loh. Pasti ada omongan orang-orang yang jelek ke kita itu ada, pasti ada. Tapi Tuhan izinkan kalau kita dengar saat ini gitu loh. Itu Tuhan izinkan, Tuhan bentuk kita gitu loh. Bagaimana respon kita ketika orang-orang di sekitar kita mengatakan hal-hal yang negatif kepada kita. Iya enggak? Ya kan? Sedih, saya nangis sama Tuhan, saya nangis Tuhan, saya cerita apa adanya. Kita nggak punya orang tua, ya mungkin ada yang di sini ya masih punya mama ya, kayak Sekar mereka sekeluarga kan masih punya mamanya, punya bude ya kan, atau Lia masih ada mami, ya kan, Martin masih ada mami, ya kan. Kita nggak mungkin kan curhat ke mama, ya enggak. Martin punya masalah curhat mama enggak? Enggak kan, ya kan. Kita udah dewasa, ya enggak. Nggak mungkin apa-apa dikit lari ke mama, cerita ke mama gitu loh, ya kan. Ma kita begini, ya kan nggak mungkin. Pasti kita curhatnya ke Bapa di surga, ya kan. Dia lebih dari orang tua manapun, amin. Ya, balik lagi gitu loh, bersandar sama Tuhan. Tuhan kebutuhan utama kita, bukan yang lain, bukan yang lain. Ayo, kita di sini sungguh-sungguh ya. Firman Tuhan berkata, kita buka Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
Amin. Tuhan tahu semua yang kita perlukan. Amin. Ya, Tuhan tahu. Apa yang menjadi keperluan kita saat ini Tuhan tahu. Burung di udara Tuhan pelihara, ya kan, bunga bakung di ladang Tuhan hiasi begitu indah, semua pasti Tuhan pelihara kita. Amin. Ya. Saya pernah sekali waktu itu mau bayar sekolah anak, ya. Itu punya uang tinggal 5 juta dan itu memang udah janjian sama pihak sekolah untuk bayar sekolah anaknya. Tiba-tiba besok mau bayar sekolah, hari ininya ada saudara pinjam. Bukan dia nggak punya uang, tapi uangnya agak ke pending. Nggak mau kasih, kasihan. Mau kasih, anaknya nanti nggak sekolah gitu loh. Udah aku coba kita, suami waktu itu lagi kerja, baru ada lagi uang nanti gitu kan. Jadi punya, itu pegangan buat anak sekolah. Singkat cerita aku doa, aku dapat tuh. Tuhan bicara itu bahwa waktu Tuhan nyembuhin orang lumpuh, Tuhan bilang, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan gak bilang sembuh gitu, enggak. Tapi angkat tilam. Jadi dia suruh angkat dulu tilam baru jalan. Ya kan? Kadang Tuhan bawa kita ke dimensi seperti itu. Ya kan? Melangkah dulu dalam iman. Ya kan? Mujizat belum terjadi tapi melangkah dulu gitu loh. Akhirnya aku pergi, aku menghadap. Waktu itu kepala sekolah juga saya gak kenal gitu ya. Saya cerita saya nggak bawa anaknya karena mau datang orang kagak ada duit, ya kan? Saya bilang, tanya siapa gitu loh. Oh ini ibunya ini gitu. Singkat cerita, kenapa anaknya nggak dibawa, Ma? Saya bilang, saya belum ada duit mau bayar. Padahal itu udah hari masuk sekolah. Saya bilang saya baru ada duit bulan depan. Maaf, uang saya harusnya ada tapi dipinjam, saya bilang gitu. Oh langsung dia bilang, oh nggak apa-apa, masuk aja, kata gitu. Masuk aja sekolahnya. Jadi nggak apa-apa gitu. Jadi udah dibikin kwitansi, padahal dicap bayar, padahal belum bayar. Tapi dianggap udah bayar, padahal duitnya kagak ada. Karena kan mau nggak mau kan dari yayasan pasti periksa kan. Tapi ya nggak tahu deh antara kepala sekolah sama itu. Tapi akhirnya anakku sekolah, bayar nanti gitu loh pas gajian. Semua beres gitu loh. Kadang Tuhan bisa pakai kok. Ya kan? Apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Cerita sama Tuhan. Ya kan? Memang gak gampang. Tapi kita harus melewati ini. Karena Tuhan bawa kita itu bukan tetap jadi bayi rohani. Tapi semakin dewasa, ayo semakin lebih bijaksana lagi. Menghargai hidup kita. Ya. Hari ini ketika kita dengar firman Tuhan, jangan pernah keraskan hati kita. Amin. Dia berbicara, dia sangat mengasihi kita. Dia Allah yang Maha Kuasa, dia juru selamat kita. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Seberapapun keadaan kita saat ini yang selalu menyakiti hati Tuhan, dia tetap mengasihi kita. Ketika kita dengar firman Tuhan hari ini, buka hati kita, buka pintu hati kita, undang dia, ya, undang dia, berusaha terus untuk mengenal Tuhan, ada rasa lapar dan haus, ya, akan Tuhan, tinggal terus melekat kepada Tuhan, ya, dan siapkan hati kita untuk Tuhan pakai, siapkan hidup kita untuk Tuhan pakai, suka-sukanya Tuhan, maunya Tuhan. Amin. Jangan tunggu ketika kita punya masalah dulu, nggak ada jalan keluar, udah mentok baru cari Tuhan. Jangan, ya kan? Jangan sampai sakit dulu baru gitu loh. Kalau nggak sakit tuh suka-suka hati kita gitu, melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Nanti kalau udah mentok, nggak ada ininya, baru lari sama Tuhan. Jangan. Hari ini, ya, ketika kita diingatkan Tuhan, ya, kita ada di tempat ini, kita dengar firman Tuhan yang disampaikan. Semua bukan kebetulan. Amin. Kita boleh ada di sini semua bukan karena kebetulan, karena kita percaya. Buka ayat terakhir, Yohanes 13 ayat 20. Kita akan baca sama-sama. Yohanes 13 ayat 20.
3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Amin. Tuhan ingin berbicara kepada masing-masing kita. Dan dia mengutus seseorang kepada kita. Hari ini saya yang Tuhan percayakan, ya kan? Di mana aja ketika kita peka ada sesuatu hal Tuhan bicara, ini firman-Nya ya. Menerima orang yang kuutus, ya kan? Yang menerima aku, kata Tuhan. Ya kan? Hari ini kita diingatkan, ya. Jadikan Tuhan Yesus itu pusat penyembahan kita. Jadikan Tuhan Yesus itu pusat kasih kita. Ya. Jadikan Tuhan Yesus itu pusat kebutuhan kita. Pusat segala-galanya dalam hidup kita. Ya kan? Bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Ya kan? Menyatu terus dengan Tuhan. Jangan pernah terbiaskan dengan apapun di dunia ini. Karena semua yang kita pandang di dunia ini semua pasti berakhir. Semua hanya sementara. Ya, biarlah kita mau jadikan Tuhan Yesus pusat segala-galanya, pusat kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Kita akan berdoa, kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat ini Tuhan. Apapun yang Engkau sudah taruh di hati hamba, sudah hamba sampaikan Tuhan. Bahwa kami Tuhan Yesus, untuk menjadi anak-anak-Mu yang bukan hanya pendengar, tapi kami mau lakukan setiap firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami. Karena kami tahu, ketika kami memegang perintah-Mu, melakukannya, itulah tandanya kami mengasihi-Mu Tuhan. Bahwa kami Tuhan dengan sungguh hati mau terus mengundang-Mu, mau terus bersama dengan Engkau Tuhan. Mau buka terus hati kami hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Hanya untuk-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami mau Tuhan. Kami mau Engkau tinggal di dalam kami. Kami mau Engkau pakai kami Tuhan. Sesuka hati-Mu Bapa. Sesuka hati-Mu Tuhan. Karena kami hanya mau hidup untuk menyenangkan hati Engkau. Bawa kami di sisa waktu hidup ini Tuhan. Untuk kami benar-benar berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap kebenaran ini bagi loh hati kami Tuhan. Dan terus Tuhan Yesus, Engkau berbicara bagi kami terus Tuhan Yesus. Engkau mengajarkan kami terus Tuhan Yesus. Sehingga hari lepas hari kami semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa buat waktu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang boleh dicapai dalam setiap firman dan kebenaran ini. Tuhan Yesus kami percaya semua sudah dimateraikan bagi kami semua, bagi kami anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Inilah doa kami, hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa ini dan kami selalu mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Makasih media udah bisa jadi berkat buat kita semua. Kalau boleh saya minta waktu 5 menit, saya mau menambahkan sedikit. Saya bukan menambahkan apa yang disampaikan dari media, tapi saya cuma mengisi sesuatu yang sebenarnya ini isi hati Tuhan. Saya pernah mengalami satu titik di mana pelayanan sudah menjadi rutinitas. Ibadah sudah menjadi rutinitas, bukan lagi satu kerinduan. Coba saudara lihat di Filipi 2 ayatnya ke-5. 5 menit aja, saya nggak lama-lama. Filipi 2 ayatnya ke-5.
hendaklah kamu dalam hidupmu bersama kita semua yang sudah ditebus oleh Kristus, menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Saya pernah mengalami satu titik pelayanan, iya, ibadah, iya, tapi sudah menjadi satu rutinitas. Sampai Tuhan tegur saya begini, coba tolong simak, semua di sini tolong simak. Tuhan tegur saya begini, kalau kamu tidak memiliki pikiran dan perasaanku, kamu bukan hambaku. Kalau kamu tidak memiliki pikiran dan perasaan aku, kamu bukan hambaku. Perasaan Tuhan itu termasuk kepada orang-orang di luar sana yang terhilang. Apakah saudara punya keterbebanan buat mereka di luar yang terhilang? Kalau saudara benar-benar punya keterbebanan buat mereka yang terhilang di luar sana, saudara sudah pasti menjaga hidup saudara menjadi alat Tuhan yang siap terus dipakai oleh Tuhan. Dulu saya pernah ngalamin, tiap kali saya ngelihat orang, lagi ibadah di tempat lain, ibadah di bukan ibadah Kristen, hari Jumatan gitu. Saya sering nangis, saya ngelihat Tuhan begitu banyak orang terhilang. Tapi begitu bergeser ke sini, perasaan itu mulai hilang. Dulu saya bisa nangis buat orang yang terhilang, tapi bergesernya waktu, perasaan saya hilang sama mereka. Saya berharap saudara bisa ngerti apa yang saya ngomong. Waktu Tuhan bilang, kamu bersama dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan. Kalau Tuhan punya perasaan buat orang-orang terhilang di luar sana, Tuhan bisa nangis buat mereka yang terhilang di luar sana. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita benar punya perasaannya Tuhan itu? Kalau saudara punya perasaan Tuhan, saudara akan jaga hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan senantiasa. Saudara lihat orang-orang, begitu banyak orang terhilang. Bahkan mulai dari keluarga sendiri kita ngelihat begitu banyak keluarga kita yang juga masih terhilang. Saya tanya sama saudara, di mana perasaan kita? Di mana perasaan Kristus yang kita bilang kita adalah anak Kristus, anak Yesus? Di mana perasaan kita? Ketika kita melihat mereka terhilang dan kita biarkan begitu aja. Kita lebih pusing ngurusin masalah-masalah kita lebih pusing ngurusin pribadi kita. Pernah nggak saudara berdoa buat mereka yang terhilang mulai dari lingkungan saudara sendiri? Saudara ngelihat tetangga saudara kiri kanan, saudara ngelihat tetangga saudara belakang, berdoa buat mereka. Kenapa? Karena mereka terhilang. Bukan cuma berdoa, tapi jaga hidup kita supaya hidup kita bisa dipakai sebagai alat Tuhan yang Tuhan bisa pakai kapanpun Tuhan mau. Tadi waktu penyembahan, Tuhan kasih lihat saya siput. Tahu siput gak? Siput kayak apa sih? Keong. Kenapa jalannya lambat? Karena nggak pakai sepatu roda. Kenapa? Karena dia bawa rumahnya. Kenapa kita lambat mengikut Tuhan? Kenapa kita selalu lambat ngikut Tuhan? Karena kita bawa beban kita. Setuju? Kenapa kita lambat ngikut Tuhan?
Karena kita bawa semua yang berhubungan dengan kita. Mulai dari keluarga kita, rumah kita, harta benda kita, itu ada di hati kita dan kita bawa. Saudara sadar gak? Semuanya itu memperlambat jalanmu ke Tuhan. Kita bilang kita sayang Tuhan, kita sayang Tuhan. Bagaimana kita sayang Tuhan kalau kita gak sayang orang-orang di kiri kanan yang terhilang? Saudara ke gereja, hidup suka-suka, apa artinya itu? Sampai Tuhan tegur saya, Tuhan bilang gini, kamu harus punya pikiran dan perasaanku. Di mana perasaanku yang dulu ada sama kamu. Dari situ saya berbalik, saya bilang, ibadah bukan suatu rutinitas lagi. Ibadah jadi satu kerinduan. Satu kerinduan yang di dalam hati kita yang meledak. Gimana caranya saya melayani Tuhan, gimana caranya saya ikut Tuhan. Saya bilang sama saudara, stop bermain-main sama Tuhan. Saya bukan siput, bilang, saya bukan siput. Tuhan bilang, berlakulah seperti kijang. Lari kencang. Jangan kayak siput, jalannya pelan. Kenapa? Bawa beban terus kemana-mana. Bawa hartanya terus kemana-mana. Di pikirannya cuma satu, aset. Kalau mau bawa apa? Bawa kemuliaan nama Tuhan. Bawa nama Tuhan kemanapun kau berada. Saya percaya engkau pasti dipakai Tuhan luar biasa. Kita berubah semua. Jadikan Tuhan center dalam hidup kita, kata media. Tadi Tuhan pesan lewat media. Jadikan Tuhan pusat segala-galanya dalam hidup kita. Kita harus miliki pikiran dan juga perasaannya. Harus ada di dalam kita. Pikiran Tuhan, perasaan Tuhan. Apa sih yang Tuhan pikirin? Saudara harus tanya sama diri saudara, apa yang Tuhan pikirin? Yang Tuhan pikirin adalah keselamatan jiwa-jiwa di luar sana. Apa sih perasaan Tuhan? Tuhan merasakan gimana kalau orang-orang ini terhilang. Kesedihan yang luar biasa. Di mana perasaan kita untuk itu? Saya bilang sama saudara, yuk selagi ada kesempatan kita semua balik. Kalau saudara peduli akan hal ini, saya yakin saudara akan tinggalin dosa-dosa saudara. Kita mau hidup benar kok sama Tuhan. Kita mau useful di tangan Tuhan. Kita mau useful di tangan Tuhan. Berguna, bermanfaat benar. Jangan sampai saudara jadi useless. Gak ada gunanya. Saudara lihat, saya punya tablet. Kalau tablet ini mati, HP baterainya habis, saya nggak bisa pakai. Gimana caranya saya bisa pakai ini tablet ini? Gimana caranya? Tablet ini harus terkonek terus dengan sumber listrik. Kalau dia nggak terkonek, dia useless, nggak ada gunanya. Kalau dia terkonek dan dia terisi penuh, kecas penuh, baru dia bisa dipergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya bilang sekali lagi, ini pesan buat saudara dan saya hari ini. Dari media, lewat media, mungkin lewat saya juga walaupun singkat. Ingat, hendaklah kita semua menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus. Cari tahu apa sih yang Tuhan pikirin. Kalau yang Tuhan pikirin itu Vera, kenapa kita harus benci sama Vera? Kalau yang Tuhan pikirin Ibu Yuli, kenapa saya harus benci sama Ibu Yuli?
Bagaimana perasaan Tuhan terhadap Ibu Yuli? Bagaimana perasaan Tuhan terhadap Vera? Bagaimana perasaan Tuhan terhadap Bu Velda? Kenapa kita nggak memiliki perasaan itu? Kita lebih penting sama perasaan kita, bukan perasaan Tuhan. Bukankah ini satu masalah yang kita hadapi? Kalau saudara sadar ini, tolong semuanya berbalik sama Tuhan. Saya selalu bilang begini. Saya bilang tiap kali saya mau pelayanan, tiap kali saya mau doa, mau ibadah atau mau khotbah, saya bilang, Tuhan, saya nggak minta banyak. Saya nggak minta apa-apa. Saya cuma minta 1 jiwa aja. Saya cuma minta 1 jiwa aja. Saya bawa ke tangan Tuhan. Saya nggak minta ribuan, KKR besar, enggak. Saya cuma minta 1 aja. Lewat khotbah saya, 1 aja orang berbalik ke Tuhan. Itu cukup. Lewat pelayanan kita, 1 aja Tuhan saya minta. Saudara mungkin enggak pelayanan dalam arti di mimbar atau di dalam suatu konseling atau apa, bukan. Tapi dimanapun saudara berada, saudara bilang, Tuhan saya minta 1 aja orang ngelihat ada Kristus di dalam saya. 1 orang aja bisa lihat ada Kristus di dalam saya. Itu udah cukup bermanfaat buat saudara dan saya. Milikilah pikiran juga perasaan yang ada dalam Kristus Yesus. Berhentilah hidup bagi dirimu sendiri, mulailah hidup bagi Tuhan. Amin.